Shalom. Ih, suaranya kecil sekali. Ulangi yuk. Shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Luar biasa, pasti baik semuanya kan? Kita akan ibadah sekolah minggu hari ini. Tapi yuk kita semua berdoa dulu ya. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Lopit tanganmu, kita berdoa. Amin. Kak Yos, kita bernyanyi Kak Yos. Semuanya nyanyi. Oke adik-adik kita bernyanyi. Hatiku gemar memuji karena kasih rahmat-Mu, bagai bunga pagi hari mekar karena berkat-Mu. Kuasa dosa ratap tangis sirna karena kasih-Mu, sukacita yang abadi beri padaku Tuhanku. Ayo berdiri semua. Semua alam ciptaan-Mu menyatakan kuasa-Mu, tata surya malaikat-Mu mengitari tahta-Mu, ladang gunung lembah hijau suara ombak menderu, marga satwa pun bermazmur memuliakan nama-Mu. Lopit tangannya, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita duduk lagi. Kita akan sama-sama ucapkan titah Tuhan untuk minggu ini. Minggu yang lalu sudah 1, 2, 3, sekarang titah keempat ya. Kita lambat-lambat saja. Jadi adik-adik yang kecil yang baru mulai masuk sekolah minggu, mereka bisa mengikuti dengan baik ya. Yuk, titah keempat semuanya. Yuk, titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kita berdoa, sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi Kak Yos. Lihat di atas ya. Ku buka Alkitab
lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi adik-adik ya, yang lebih kuat semuanya. Ya, siap-siap. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya. Kita berdoa mohon pengampunan dosa. Lopik tangannya sayang. Ya. Kita sama-sama ucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan duduk. Kita akan mengulang kembali ayat bulanan untuk bulan Oktober. Ini minggu yang terakhir ya. Siapa yang masih ingat ayat bulanan untuk bulan Oktober? Kakak-kakak yang agak besar. Apa ya? Apa ya? Siapa yang ingat? Dia berada di kitab Perjanjian Baru. Ayo, siapa yang ingat? Ada? Ada pasti, tapi malu-malu tunjuk tangannya. Ndak apa-apa, Ina ngucapkan dari depan ya. Filipi 1 ayat yang ke-6. Kita ucapkan sama-sama ya. Yuk. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sekali lagi ya sayangnya, coba nyaring-nyaring, lebih nyaring dari suara Inang. Filipi 1, 2, 3, iya. Filipi 1 ayat 6. Akan hal aku sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi Kak Yos. Adik, kita bernyanyi lagi. Senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Ayo adik
tidak boleh nakal anak sekolah minggu anak Tuhan. Kita ganti bohong-bohongnya dengan tidak boleh nakal, oke? Semua bernyanyi. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, 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 itu dosa. Nakal, 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 itu dosa. Nakal, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, nakal. Nakal, 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 itu dosa. Nakal, 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 itu dosa. Nakal, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Iya. Kita akan sama-sama ucapkan pengakuan iman. Kita lambat-lambat saja ya sayangnya, biar adik-adik yang kecil bisa mengikutinya ya. Yuk, lopik tangannya. Kita sama-sama ucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Yuk duduk, coba disimak pengumuman untuk anak sekolah minggu. Dengarkan yang pertama ya. Kita masih tetap bersukacita dan harus tetap bersyukur karena kita sudah boleh di gereja tatap muka. Senang enggak ketemu teman-teman? Senang, walaupun kita hanya bisa tatap muka tapi nggak boleh ngobrol, nggak boleh salaman, nggak apa-apa ya sayangnya, hanya bertemu saja, lihat wajahnya udah senang kan? Yang kedua, minggu depan anak sekolah minggu akan dibagi liturginya. Liturgi, karena kita akan merayakan liturgi. Untuk tahun ini Natal anak sekolah minggu yang akan dilaksanakan bulan berapa ya? Bulan 12 itu sama dengan bulan November ya? Oh salah, Desember, betul. Jadi anak-anak sekolah minggu, kalau lihat teman ada yang belum datang hari ini nih, dikabarin ya. Beritahu teman-teman supaya mereka juga datang minggu depan untuk menerima liturginya ya. Yang ketiga, perayaan Natal tahun ini kita rayakan tidak seperti perayaan Natal kita sebelum masa-masa Covid ya. Kita tidak perlu ada menari-menari karena kita kan harus latihan ya.
Jadi kita rayakan saja dengan sederhana tapi penuh sukacita, ya. Nang bahasa apa itu liturginya? Bahasa Indonesia biar mudah ingatnya. Tahun lalu kan bahasa Batak, gantian ya, biar seru gitu ya. Kemudian pengumuman yang berikutnya, setelah kita menerima liturgi, enggak panjang-panjang Kak Riris bikin, pendek saja supaya waktunya singkat untuk berdiri di depannya. Enggak panjang, singkat-singkat saja, dihafal ya, dihafal liturginya. Jadi nanti metodenya waktu kalian mengucapkan liturginya akan diatur kakak-kakak guru sekolah minggu sedemikian rupa sehingga kita tetap merayakan ibadahnya dengan sukacita meskipun kita harus tetap ikut peraturan protokol kesehatan. Enggak apa-apa lah sesekali liturginya pakai mic itu, ada yang pakai masker. Kalau kemarin-kemarin enggak pakai masker udah kelihatan wajahnya ya. Sekarang enggak apa-apa. Itu jadi kenangan nanti kalau kamu sudah besar. Ih, ini aku dulu sekolah minggu nih, pakai masker liturginya lucu ya. Nah, gitu ya, enggak apa-apa ya sayangnya. Oke, pengumumannya hanya itu saja. Sekarang kita bernyanyi Kak Yos karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, jangan lupa ya persembahannya tadi sudah diberikan kan waktu masuk. Ya, yang lupa berikan nanti pas pulang baru masukkan kantong persembahannya adik-adik ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Oke, kita bernyanyi dari awal. Dengarkan baik-baik adik-adik dan ikut bernyanyi. Ayo semua. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ayo semua. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, ayo semua. Lagi. Semuanya bernyanyi adik-adik ya, jangan sampai tidak bernyanyi. Semakin kuat kita bernyanyi, semakin bisa kita memuji nama Tuhan. Jalannya yang diragakan ya, karena kita masih akan mendengarkan firman Tuhan. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari semua. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita duduk. Shalom. Shalom. Ada orangnya shalom. Oh, ada rupanya. Ya, buka Alkitab. Seperti tadi nyanyinya, ku buka Alkitab. Ya, buka Alkitabnya. Kisah para Rasul. Kalau dia di indeksnya ditulis KIS. Sudah ketemu? Kisah para Rasul 5. Lihat di atasnya ada 5.
Ada angka besar di situ, angka 5. Sudah? Ayat 1 sampai ayat 11. Ya, oke, kita ketemu ya. Kita ikuti, Amang baca ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Sapira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat, semua orang yang mendengar hal itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau disampaikan firman Tuhan? Coba yang langsung saja. Apa yang mau dikatakan firman Tuhan ini adik-adik sekolah minggu? Yang pertama adalah jangan kerjasama untuk melakukan yang tidak baik, ya kan? Jangan kerjasama melakukan yang tidak baik, tetapi kerjakanlah yang baik-baik bersama-sama. Kira-kira itu ya. Siapa tadi di sini? Ananias dan istrinya namanya Sapira kerjasama berbohong. Siapakah yang pernah berbohong kerjasama? Nanti ya, Dek, kalau ditanya mama, jawab kayak gini, katanya kan? Kalau ditanya bapak, jawab kayak gini ya. Jangan kau bilang kayak gini, nanti dimarahin kita. Siapa yang pernah diajak kakaknya kayak gitu? Ayo, ada pasti, tapi malu-malu, nggak apa-apa lah. Tapi ada. Diajak-ajak kawannya berbohong, kompromi berbohong. Biar nanti kita beli kue, kita bohongi aja mama. Berapa kembaliannya tadi jajanmu itu? Sini katanya. Yang seharusnya 10.000 tadi dikasih, dia jajan cuma 2.000, dibilangnya 5.000. 5.000 mak. Sini kembaliannya 5.000. Tinggal di kantungnya 3.000. Bohong.
ya kan? Habis itu dipanggil adiknya, bagi-bagi ya. Wah, sama aku 2.000. Aku kan kakak. Kau 1.000 aja, kata kayak gitu. Bohong kan? Siapa yang mau kerjasama melakukan hal yang tidak baik? Jangan, nggak boleh, nggak boleh. Misalnya hari Sabtu semalam jumpa dia sama kawannya di depan rumahnya. Kau sekolah minggu gak besok? Ya, aku sekolah minggu. 1 orang, 3 orang itu. Datang 2 orang lagi. Kami gak sekolah minggu, kami mau ke kolam renang. Ikutlah kau ke kolam renang. Kami mau ke kolam renang. Renang-renang di situ, mau jalan-jalan ke Singkawang, jalan-jalan ke sini. Lalu yang mau gereja ini, enak kali kalian mau pergi jalan-jalan. Ayolah, gak usah kau pergi sekolah minggu. Biar bertiga kita renangnya besok. Bawa bapakku lagi, mamaku lagi. Wah enak lah, makan-makan kita nanti di jalan. Lalu dia datang, yalah, gak sekolah minggu laku, katanya. Siapa yang mau begitu? Jangan mau begitu. Diajak-ajak ke hal-hal yang tidak baik. Iya kan? Lalu misalnya adalah orang di sekitar rumahnya yang dibenci dia. Aku benci kali lo lihat tetanggaku ini. Benci kali lo lihat samping rumah kami ini ada di situ anak-anak sok-sok preman-preman dia. Katanya sama kawannya, ayo kita lempar rumahnya yuk. Kita lempar yuk, nanti lari kita. Atau pas dia nggak senang dengan kawannya, dilihat di situ sepedanya, nggak ada orangnya, tendakannya, rusak sepedanya. Pergi dia lari, diajaknya lagi kawannya, ayo kita tendang lagi, biar 2 kali kita tendang kata. Pergi lagi dia ngintip, ditendangnya lagi. Itu nggak boleh anak sekolah minggu. Kerjasama melakukan yang tidak baik, tidak boleh. Yang boleh sama-sama mengerjakan yang baik. Apa yang baik itu? Sama-sama jujur. Sama-sama apa? Sama-sama ucapannya baik, lembut, ya kan? Jangan sama-sama kasar. Udah kasar dari sana, kasar dari sini. Gebuk-gebukan lah. Tapi ada yang kasar, panggilnya, weh. Nggak boleh kayak gitu. Dia damai hatinya. Jadi harus sama-sama melakukan yang baik, supaya semuanya berbahagia. Jangan kerjasama melakukan yang tidak baik. Itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Pokoknya nanti kalian pulang dari gereja ini, saya tidak mau kompromi dengan yang tidak baik. Saya tidak mau kompromi dengan dosa. Saya tidak mau kompromi dengan bohong. Sebesar apapun itu upahnya, saya tidak mau. Saya tidak mau. Jadi firman Tuhan, saya harus kerjasama melakukan yang baik, tanpa kompromi dengan kejahatan, dengan kegelapan, dengan bohong. Itu yang pertama. Yang kedua, mau dikatakan firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu di sini adalah supaya setiap hidupnya itu jujur mengelola keuangannya. Jangan hari ini dia rakus, besok dia rakus lagi. Gitu ya. Jangan usah. Kalaupun kamu simpan uangmu itu, jajanmu itu kecelengan, kau simpan ke mama, tetap uangmu loh. Ya kan? Kau jajankan dia semua, tetap uangmu yang habis. Sama dengan si Sapira atau si Ananias ini, tanahnya tanah, dia jual tanah, dia punya uang, tapi dia bohong. Ditanya si Petrus, Ananias, berapa
ini tanahmu yang kau jual ini harusnya 100 juta. Dia bilang 50 juta, mati dia. Mati dia karena membohongi Tuhan. Ya kan? Tetap dia, uangnya itu di dia. Kalaupun nggak dijual, tanahnya itu punya dia. Cuma dia bohong. Kayak gitu. Jadi mau diajari salah satu lagi untuk anak sekolah minggu. Kalau kalian mempunyai tabungan di rumah, itu uangmu. Kalau misalnya kalian itu jajankan semua, jajannya itu yang diberikan orang tua, itu ya uangmu juga yang habis. Gak ada uangmu, gak ada uang simpananmu. Jadi yang mau dikatakan firman Tuhan saat ini, ya kamu harus mantap membuat administrasi keuangan mulai anak-anak. Dikasih mamaku hari ini 5.000, ku jajankan 1.000, ku masukkan ke celengan 4.000. Nanti Natal jajanku dikasih mamaku hanya 2.000, ku masukkan 1.000 ke celengan, 1.000 ku jajankan. Nanti Desember saya beli sepatu yang berbunga-bunga. Cantiklah sepatunya. Ya kan? Ku belilah mainanku. Ku belilah bajuku. Aku tengok, ku belilah kalungku. Ada kalungnya. Dan mana kalungmu itu? Kata kawannya. Ini celenganku. Senang kali mendengarnya kan? Jadi mulailah adik-adik sekolah minggu saat ini menabung, menyimpan, karena itu sama-sama uangmu, nggak rugi kau. Tidak juga uangmu. Ketika kau jajankan semua, ya uangmu juga yang habis. Gak ada yang rugi. Karena itu adik-adik sekolah minggu harus belajar menabung. Menabung, karena suatu saat nanti itu akan berguna untuk kau pakai. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah upah dari bohong adalah mati. Jadi kalau suka bohong, matilah itu. Gak hidup lagi itu. Apa artinya Bang Pendeta? Pernah nih aku bohong, tapi gak mati. Memang siapa di sini yang tidak pernah bohong? Gak ada kan? Gak pernah bohong kau, Natalia? Serius? Curiga lah ya. Siapa yang tidak pernah bohong? Serius? Aku nggak yakin itu. Ingat dulu nggak dulu. Tapi kalau nggak pernah bohongnya nggak apa-apa lah, ya kan? Tapi orang yang bohong itu pasti mati. Tapi orang yang bohong datang ke Tuhan, Tuhan ampuni aku. Udah berbohong aku sama mamaku semalam. Tuhan juga akan mengampuni. Ngasih dia lagi hidup. Hiduplah lagi kau. Ya kan? Jadi walaupun kita bohong hari ini, Tuhan masih mengasihi. Belum waktunya kau mati. Tapi kalau sering-sering terus dia berbohong, terus hidup bohong, nanti matilah dia. Upahnya ke neraka. Mati terus menerus. Tapi orang yang jujur, dia akan bangkit seperti Tuhan Yesus. Bangkit dari liang kubur. Tubuhnya ada di situ. Suci tubuhnya, naik ke surga. Itulah upah orang yang tidak bohong. Tapi orang yang bohong, tetap dia walaupun dia bangkit, tapi dipindahkan dia. Kau ke sana, ke neraka, Soban, atau kayu bakar neraka. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Ayo tunjuk tangan siapa yang mau ke neraka. Siapa yang mau ke neraka? Gak ada. Siapa yang mau ke surga? Semua. Ada yang gak ke surga?
Siapa yang mau ke surga? Tunjuk tangan semua. Karena itu jangan bohong, supaya hidup di surga bersama Tuhan Yesus. Hari tadi lagukan bohong, bohong, bohong itu dosa, ya kan? Kalau sudah berdosa berarti dia upahnya ke neraka. Tetapi orang yang tidak bohong, orang yang bohong lalu datang dia memuji Tuhan, Tuhan ampuni aku dosaku, berbohong aku, dia akan hidup di kehidupan yang kekal. Karena itu ada 3 panggilan, 3 tugas anak sekolah minggu 1 minggu ini dan seterusnya. Yang pertama adalah kerjasama melakukan yang baik. Jangan kompromi dengan yang tidak baik. Yang kedua adalah menabunglah di rumah. Raman rohani dengan firman Tuhan di pagi hari ini, anak-anak sekolah minggu mendengar firman-Mu. Mereka Tuhan masih anak-anak dan tentu hanya Roh-Mu lah yang tinggal di dalam hati mereka supaya mereka bisa melakukan firman Tuhan. Ketika mereka pulang juga dari gereja ini, Engkaulah yang menyertai, Engkau juga yang memberkati orang tua anak-anak sekolah minggu ini. Beri panjang umur, sehat, dan berkat-berkat yang mengalir yang bisa dipakai di tengah-tengah keluarga untuk membesarkan anak-anak sekolah minggu ini, untuk mempersekolahkan mereka di sekolah mereka masing-masing dengan baik. Tuhan Allah di surga, kami mohon kepadamu melalui firman Tuhan hari ini. Firman-Mu mengajak kami supaya kami tidak pernah berbohong kepadamu, apalagi menghujat Roh Kudus-Mu. Saat ini Tuhan, ketika kami berdosa di dalam kehidupan kami selama ini, ampuni kami supaya kami layak menerima berkat Tuhan. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus. Amin. Kita bernyanyi sambil berdiri. Oke adik-adik, bangkit berdiri, kita bernyanyi. Kuat-kuat ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lebih kuat lagi adik-adik, kita bernyanyi untuk Tuhan. Siap-siap. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan
Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom adik-adik sekolah minggu. Tuhan memberkati. Oke adik-adik, buat yang online selamat hari Minggu. Kak Jess bisa ono kesini enggak Kak Jess? Udah mati, udah kesini Kak kameranya. Oke, selamat hari Minggu adik-adik yang terkasih. Bahagia kan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yuk kita lihat yuk, absen dulu nih. Dari atas dulu. Selamat hari Minggu untuk Riko Munte dan Selin Boru Munte. Selamat hari Minggu untuk Gabriel Mario Banjarnahor. Selamat hari Minggu untuk Anggun dan Feby Panggabean. Selamat hari Minggu untuk Jevan Sihaloho. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu untuk Hansel Mesak Papahan. Selamat hari Minggu untuk Sergio Simangunsong. Selamat hari Minggu untuk Clarissa Borugultom. Selamat hari Minggu untuk Keisha Kaurolia Boru Pasaribu. Selamat hari Minggu untuk Feliciana Baban. Dan selamat hari Minggu untuk Kimora dan Kivaro Simo Sihombing. Selamat hari Minggu untuk Rachel Geisha Margaret Gultom. Selamat hari Minggu untuk Wardana Pratama Gultom. Selamat hari Minggu ya adik-adik. Jangan lupa tetap ibadah online minggu depan. Tuhan memberkati. Bye.